Selamat pagi, apa kabar kalian? Tentu dalam keadaan sehat-sehat saja. Semoga kita tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker saat kamu berada di luar. Yang kedua, kamu juga harus menjaga jarak dengan orang yang di sekitar kamu. Yang ketiga, kamu juga harus mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Kita melanjutkan pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Setelah mengamati reklame, siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Ya, ini salah satu contoh reklame ya, nak. Boleh dilihat dan diamati. Kita masuk materi yang pertama. Apa itu reklame? Dan bagaimana reklame itu? Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, di antaranya ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Misalnya, hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Ayo mengamati. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Nah, tugas kamu secara berpasangan bersama orang tua kamu, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Kalimat tanya ada beberapa ya, nak. Atau kata tanya ada beberapa ya. Boleh digunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, di mana, dan siapa. Tukarkan pernyataan yang kamu buat dengan orang tua kamu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Diskusikan bersama orang tuamu tugas halaman 11. Apa itu reklame? Tadi Bapak sudah jelaskan. Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut. Mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Menurutmu, apa itu reklame? Apa saja jenis-jenis reklame? Apa tujuan dari reklame dan apa ciri-ciri reklame yang baik?
Amati di sekitarmu, tulislah reklame yang pernah kamu ketahui atau pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Silakan diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 12 dan 13. Terlanjut ke materi berikutnya, keberagaman ekonomi. Bacalah cerita berikut, Sahabat Tak Terpisahkan. Nah, dalam cerita ini ada Hani dan Dwi yang jadi sahabat yang sangat akrab. Nah, persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Nah, lanjutkan untuk membaca ya, Nak ya. Berdasarkan cerita di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Nah, ada 7 pertanyaan. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 19 dan 20. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya, dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 20. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk menekan tanda lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih.